Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang semuanya insyaallah dalam berkah Allah. Akhi fillah, Kanda, Ustadz Ihsan Tanjung yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah. Adikku Firman, semua keluarga besar Masjid An-Nur, Permata Timur, Kalimalang, Curug, Jakarta Timur ya. Insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Sebelum kita membahas tema mewaspadai fitnah Dajjal. Indah sekali judul ini. Inilah yang membuat Arifin senang duduk mengkaji, mengaji bersama beliau. Sebelumnya kita dengar dulu taujih Rabbani. Simak dengan iman. Kalau kita mendengar dengan iman, maka kita akan mendapat rahmat dari Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, dengarlah baik-baik. Simaklah baik-baik. Niscaya kalian mendapat rahmat Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk selain Allah. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, saatnya kita kaji bersama fitnah Dajjal bersama Bang Ihsan Tanjung. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan al-akh al-fadil Arifin Ilham, hafizahullah. Amin ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Permasalahan fitnah ad-Dajjal merupakan permasalahan yang sebenarnya sudah sangat lama sekali. Jadi dia bukan isu yang baru dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti baru seolah-olah 15 abad. Tidak, jauh sebelum itu isu fitnah ad-Dajjal ini sudah diangkat. Dan yang mengangkatnya bukan sembarang-sembarang manusia, tetapi yang mengangkatnya adalah al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dara'allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal." Wahai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah ad-Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa haddara ummatahu ad-Dajjal. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun, melainkan pasti memperingatkan umatnya masing-masing mengenai bahaya fitnah ad-Dajjal. Jadi semua nabi datang membawa peringatan akan bahaya fitnah yang paling dahsyat ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kata fitnah harus kita garis bawahi, karena dalam bahasa kita dengan bahasa Arab ada bedanya. Dalam bahasa Indonesia maknanya sempit.
Fitnah itu adalah tuduhan tanpa dasar. Itu fitnah. Contohnya orang memfitnah orang lain korupsi tanpa bukti. Itu namanya fitnah. Tapi dalam bahasa Arab maknanya jauh lebih luas. Fitnah maknanya adalah ujian. Dan hidup kita ini memang sebuah perjalanan panjang menempuh ujian demi ujian. Bagi orang yang belum beriman atau yang kafir, ujiannya adalah kenikmatan dari Allah akankah membuat dia terbuka hatinya untuk menerima hidayah atau tidak. Sedangkan bagi orang yang sudah muslim, dia akan diuji oleh Allah Ta'ala untuk membuktikan apakah dia termasuk as-sadiqin, orang-orang yang jujur dalam pengakuan berimannya, ataukah minal kadhibin, orang yang sebenarnya dusta dalam pengakuan keimanannya. Nah, semua manusia mengalami fitnah, ujian. Tetapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, bila mana keluar ujian yang namanya Ad-Dajjal. Kemudian kita akhiri hadis ini, kita selesaikan hadis ini, di mana Rasulullah SAW kemudian menyatakan, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Artinya, aku nabi terakhir, sedangkan kalian adalah umat terakhir. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Mengapa? Karena nabi demi nabi sudah memperingatkan umatnya masing-masing akan munculnya fitnah Dajjal, tetapi satu persatu nabi itu wafat, Dajjal tidak kunjung keluar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Dajjal belum keluar. Tetapi la nabiyya ba'dah, enggak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran baru, sehingga umat ini mengikuti julukan nabinya, nabi akhir zaman. Kita menjadi umat akhir zaman, yang berarti umat ini cepat atau lambat pasti akan berhadapan dengan fitnah Ad-Dajjal. Nah, ini mesti masuk dulu dalam benak pikiran kita masing-masing. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, man Ad-Dajjal? Siapa ini Ad-Dajjal? Banyak orang suka salah faham tentang Dajjal. Ada yang menyangka Dajjal itu jin. Ada yang menyangka Dajjal itu alien, ya. Alien itu makhluk dari luar angkasa, bukan dari planet bumi ini. Ada yang kemudian menggambarkan Dajjal itu seperti dalam komik-komik dulu, karena disebutkan oleh Nabi A'war, bermata sebelah, lalu digambarkan wajahnya itu matanya di tengah, satu begitu. Ini pun keliru. Man Ad-Dajjal? Siapa Ad-Dajjal ini? Dalam sebuah hadis panjang sekali riwayat Imam Muslim, hadis ini sahih, yang meriwayatkan seorang sahabiat bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Beliau mendengarkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu yang dia dengar dari seorang bernama Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari ini? Tamim Ad-Dari adalah seorang pelaut Nasrani, Arab tetapi Nasrani, hidup di zaman Nabi dan para sahabat. Suatu ketika Tamim Ad-Dari mengadakan pelayaran bersama 30 awak kapal, semuanya orang Arab Nasrani, dari kampung yang sama dengan kampungnya Tamim Ad-Dari. Kapal ini ternyata diterpa ombak badai selama sebulan penuh. Wallahu alam di mana. Tapi yang jelas setelah itu kapal ini terdampar di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil lainnya. Lalu di pulau kecil inilah Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya berjumpa dengan a'zamu insanin, orang yang terbesar yang pernah aku lihat, kata Tamim Ad-Dari. Dan ternyata orang ini begitu berjumpa dengan Tamim Ad-Dari mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Tetapi ada yang aneh. Dia yang bertanya, Tamim Ad-Dari menjawab, lalu dia yang menyimpulkan. Jadi bukan Tamim Ad-Dari yang menjawab berhenti di situ, tidak, dia simpulkan. Di antara pertanyaannya adalah, apakah kurma baisan berbuah? Lalu kata Tamim Ad-Dari, kurma baisan banyak buahnya. Kemudian dikatakan oleh lelaki yang besar ini, ketahuilah, dia tidak lama lagi tidak akan berbuah.
Jadi dia yang bertanya, dia yang menyimpulkan. Lalu pertanyaan lain lagi dia bertanya, apakah Danau Tiberias ada airnya? Lalu dijawab oleh Tamim Ad-Dari, Danau Tiberias banyak airnya. Lalu kata lelaki ini, ketahuilah, tidak lama lagi dia akan mengering. Lalu dia bertanya lagi, apakah seorang nabi yang ummi, yang buta huruf sudah datang diutus? Walaupun Tamim Ad-Dari bukan muslim tapi dia Arab, dia tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menjawab, sudah. Apakah dia diperangi? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, dia diperangi dan dia memenangkan peperangan-peperangan itu. Lalu umatnya mematuhi dia. Laki ini bertanya, itu sudah terjadi? Iya, itu sudah terjadi. Ketahuilah, mematuhi nabi yang buta huruf itu, itulah yang baik untuk mereka. Dia yang bertanya, dia yang menyimpulkan. Nah, setelah selesai dialog ini, tiba-tiba laki-laki ini mengatakan, akan kukabarkan kepada engkau siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal. Akulah al-Masih ad-Dajjal. Maka Tamim Ad-Dari segera meninggalkan pulau itu kemana? Langsung ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ini termasuk yang disebut-sebut oleh lelaki yang besar ini. Maka Tamim Ad-Dari ingin konfirmasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa, dia ceritakan panjang lebar apa yang dia alami dan apa yang dia saksikan. Maka Nabi membenarkan apa yang dia alami, bahwa yang dia jumpai itu adalah Ad-Dajjal, dan bahwa dia akan seperti itu keadaannya. Maaf, tadi saya lupa menyebutkan keadaannya waktu dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Lelaki ini walaupun dia besar, tetapi dia terikat di dua tempat. Di tangannya begini terikat, dan di kakinya dengan ikatan sejak dari lutut sampai pergelangan kakinya dengan ikatan besi. Jadi kata Nabi, dia akan tetap seperti itu keadaannya hingga kelak di akhir zaman nanti Allah izinkan dia terbebaskan dari ikatannya untuk menebar fitnah dan kekacauan. Berarti dia masih hidup ya bang? Masih hidup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah berimanlah pada ajaran kitab. Apa arti hidup yang sebenarnya? Akan kemana langkah tujuan kita? Arahkan hidupmu pada pedoman Al-Quran. Memang semakin banyak umat moralnya rusak karena hidupnya selalu kecurang sesat, akibat tak punya pedoman hidup yang sehat. Wahai umat
kita, arahkan hidupmu pada pedoman Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman, kembali kita lanjutkan kisah nyata, kisah yang sahih, yang benar. Karena kisah ini dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahaya fitnah Dajjal. Dan semua kita bertanya-tanya, apa itu Dajjal? Siapa Dajjal? Ciri-cirinya? Kapan dia datang? Lalu bagaimana nanti menghadapinya? Allahu Akbar. Tepat sekali kita mengkaji ini bersama Bang Ihsan Tanjung. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi yang menarik ya Bang, ini Bang sebelumnya, ini Bang Firman ini kenal zikir kapan nih Bang? Bulan Maret. Oh berarti baru ya? Baru. Oh subhanallah. Allahu Akbar. Beliau ini dari Bangka, jadi datang jauh-jauh ke Masjid An-Nur ya. Setiap bulan zikir, berarti zikirnya sudah. Kalau zikir akbar 2 kali. 2 kali ya. Yang rutin yang Jumat 1 minggu. Apa yang dirasakan? Subhanallah, berkah Allah makin meningkat. Beliau seorang pengusaha ya. Apa yang meningkat? Rezekinya, keluarga menjadi tentram. Zikir itu energi ibadah, energi kebaikan, energi kasih sayang, ar-ra'fu, tumbuh sifat rahmat Allah pada diri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Makasih Firman, kita lanjutkan membahas tentang Dajjal ini ya. Allahu Akbar, silakan abangku. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi perjumpaan Tamim Ad-Dari dengan Ad-Dajjal ini, kemudian waktu itu Nabi menerima Tamim Ad-Dari itu menjelang sholat subuh, sholat isya ya. Fatimah binti Qais meriwayatkan hadis ini. Fatimah sendiri datang terlambat ke masjid, sehingga dia mendapat saf di depan, saf wanita di depan. Jangan lupa ya, wanita itu terbaik safnya di belakang. Jadi dia yang belakangan datang, maka dia paling depan, paling dekat dengan saf laki-laki. Tapi setelah azan dia tunggu, tidak datang-datang Nabi. Nah maka Nabi datang ta'akhir, terlambat. Dan Nabi menjelaskan, ya aku terlambat. Ya, begitu selesai sholat, Nabi langsung memerintahkan semua duduk. Jangan kemana-mana. Aku akan menyampaikan sesuatu, ya, dan itu menyebabkan aku terlambat. Datang kepadaku Tamim Ad-Dari. Dia menceritakan tadi yang kita ceritakan itu. Kemudian kata Nabi, hadhihi thayyibah, dengan tongkatnya dia pukul mimbar, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah thayyibah. Thayyibah itu Madinah, nama lain dari kota Madinah. Inilah Madinah, inilah Madinah, inilah Madinah. Ya. Ingat, apakah aku sudah menceritakannya pada kalian? Semua sahabat menjawab, iya. Kemudian kata Nabi, hadis Tamim Ad-Dari membuatku heran. Ceritanya sama seperti yang aku ceritakan pada kalian tentang Dajjal, tentang kota Madinah dan kota Mekah. Sebab Dajjal ketika akan berpisah dengan Tamim Ad-Dari mengatakan, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar, lalu aku akan keluar. Aku melintasi bumi, aku tidak biarkan satu perkampungan pun kecuali aku singgahi selama 40 hari, illa Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Madinah. Yang tidak dimampiri Bang ya. Ya, keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satu 2 kota ini, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat itu, dan di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjal adalah insan, manusia, min bani Adam. Tetapi dia manusia yang istimewa. Keistimewaannya diantaranya adalah a'zam, besar. 1. Dan kedua tentunya keistimewaannya dia usianya panjang. Bayangkan di zaman Nabi dan para sahabat pun dia sudah hadir. Nah jadi saudara rahimakumullah, bagi Allah Ta'ala tentunya menciptakan manusia yang bisa berusia ribuan tahun bukanlah perkara yang sulit. Dan kita wajib khawatir keluarnya tidak lama lagi. Mengapa? Karena sebagian ulama mengatakan
Dari isyarat tanya jawabnya itulah tanda kapan dia akan keluar. Dajjal tidak akan keluar bila mana kurma baisan masih berbuah. Sementara wallahu alam bissawab, yang saya ketahui tentang pohon kurma baisan ini adanya di Jordan. Yang mana di masa Nabi dan para sahabat dahulu hidup memang di sana banyak sekali buahnya. Sekarang jangankan berbuah, pohonnya pun sudah tidak ada. Wallahu alam bissawab. Kemudian Danau Tiberias. Danau Tiberias itu adanya di mana? Adanya di Palestina. Dan sekarang yang sedang dijajah, Palestina dijajah oleh Israel, la'natullah alaihim, dikuasai sumber air utamanya dari Danau Tiberias ini. Dan mereka menyebutnya Lake Kinneret, Danau Kinneret. Kinneret itu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi untuk Danau Tiberias. Dan ternyata semenjak tahun 1990-an pemerintah Israel sudah memperingatkan warga Israel agar hemat air karena sumber air bersih utama mereka dari Danau Tiberias sudah amat sangat mengering. Bahkan tahun 2008 dia sempat menyentuh garis hitam, pertanda airnya habis sama sekali. 2008. Tetapi karena masih ada hujan turun, maka air itu pun bertambah lagi. Tetapi dia tetap di dekat garis hitam ini. Jadi jumlah airnya sudah sangat minim. Maka tidak mengherankan ada ulama yang mengistilahkan Dajjal is already around the corner. Dajjal sudah ada di pengkolan jalan. Kita hendaknya bersiap-siap menghadapi puncak fitnah ini. Nah, saudaraku rahimakumullah. Yang ketiga, Dajjal bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Yang ini jelas sudah terjadi. Bahkan Nabi sudah wafat. Sudah jauh waktunya dari kehadiran beliau. Maka kalau kita mengikuti apa-apa yang ditanyakan oleh Dajjal ini, semua tanda-tanda yang dia sebutkan sudah menjadi kenyataan. Nah, saudaraku rahimakumullah, kalau Nabi mengistilahkan Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat, berarti dia puncak fitnah. Kalau kita lihat gunung, tidak mungkin gunung itu ada puncaknya kecuali ada lereng-lerengnya, kan? Begitu juga dengan puncak fitnah. Tidak mungkin tiba-tiba Dajjal itu muncul tanpa muqaddimah fitnah-fitnah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha." Tidak ada seseorang pun yang selamat menghadapi fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah Dajjal sesudahnya. Itu kalau selamat. Tapi berarti sebaliknya pun terjadi. Tidak ada seorang pun yang gagal menghadapi fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan dia pasti gagal menghadapi fitnah Dajjal sesudahnya. Sebab semua fitnah sebelum fitnah Dajjal ibaratnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan fitnah Ad-Dajjal. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain lagi, ternyata suasana yang kita hadapi sekarang, suasana dunia sekarang ini adalah sangat mirip dengan hadis-hadis yang mengisyaratkan ahdul fitan fi akhir zaman, era penuh fitnah di akhir zaman. Belum pernah ada era yang dialami umat Islam yang lebih dahsyat memprihatinkannya daripada era yang kita hadapi sekarang. Belum pernah. Mengapa? Karena Nabi mengisyaratkan bahwa perjalanan umat ini hanya terdiri dari 5 babak. Saya pernah menjelaskan hadis ini, tetapi saya ingatkan lagi. 5 babak, Bang, ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan ini harus diingatkan terus, Bang, karena keniscayaan segala yang akan datang itu dekat, dan itu apalagi pasti terjadi. Maka fa inna zikratan faul mu'minin. Disadarkan, diingatkan. Ya. Jadi ada 5 babak perjalanan umat ini. Sejak dari awal Nabi Muhammad SAW diutus. Kata Nabi, babak pertama disebut dengan an-nubuwah, babak kenabian. Generasi pertama umat ini hidup bersama Nabi sejak awal beliau diutus sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Tidak lama, hanya 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Cuma 23 tahun, tapi subhanallah, waktu yang relatif singkat yang diberkahi Allah Ta'ala. Karena Nabi dan para sahabat diizinkan mengubah wajah Jazirah Arab yang asalnya dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, kemusyrikan, berubah hidup di bawah naungan nurul Islam, agama Allah Ta'ala. Babak kedua, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti manhaj, metode, sistem, pola kenabian.
yang dalam catatan sejarah ditandai dengan kepemimpinan para sahabat-sahabat terbaik. Ada 4 orang mereka. 2 mertua Nabi, 2 menantu Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ulangi bang, 2 mertua Nabi, 2 menantu Nabi. Begitulah saling mencintai para sahabat, Ya. sehingga menjadi ikatan keluarga. Subhanallah. Nah, babak kedua pun tidak lama, hanya 30 tahun. Lalu babak ketiga, mulkan adon, era raja-raja yang menggigit. Dalam catatan sejarah ternyata era ini adalah era kepemimpinan para khalifah-khalifah dengan sistem yang tetap disebut khilafah, namun sayang pola suksesinya pola kerajaan. Sistem dinasti, sistem oligarki, sistem kekeluargaan diwariskan dari ayah ke anak, anak ke cucu dan seterusnya. Tetapi subhanallah, betapapun seperti itu keadaannya, masih banyak kebaikan di babak ketiga ini. Kenapa? Karena semua khalifah-khalifah itu berusaha memenuhi kriteria ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Apa itu kriterianya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan urusannya kepada Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, Ar-Rasul, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Setelah itu masuklah umat ke babak keempat, yang Nabi sebut dengan istilah mulkan jabariyan, kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang automatically mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan seiring dengan masuknya ke babak keempat ini, tiba-tiba Allah mencabut tongkat estafeta kepemimpinan dunia dari umat Islam kepada Al-Gharb, kepada Barat. Mulailah Barat yang tampil sebagai pemimpin dunia, European and the Americans, mereka yang memimpin dunia. Dan mulailah berlaku hadis Nabi yang waktu disampaikan dahulu kala para sahabat bingung, tidak faham. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhli dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman bakal mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Rasulullah bersedih karena umatku sudah hijrah dari Quran. Tidak lain hanya pajangan, kalaupun tidak hanyalah sebuah bacaan, tapi hati pikiran mereka mengikuti perilaku yang bukan kehendak Allah, bukan kehendak Rasulnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita akan lanjutkan bahasan ini. Nasihati lagi kami bang, agar kami semakin waspada dengan datangnya fitnah Dajjal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat tidak faham. Kok bisa kejadian seperti itu? Umat yang mendapatkan kitabullah yang dijamin keasliannya dan terbukti sampai hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat tidak mengalami perubahan sedikit pun Al-Quran itu. Mengekor kepada umat lain yang kitabnya sudah mengalami distorsi. Kita yang hidup di abad 21, abad 20, abad 21, semenjak masuk babak keempat tadi, era mulkan Jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, kita bukan saja faham hadis ini, dengan syarat kita menggunakan kacamata iman melihat situasi dan kondisi. Kita bukan sekedar faham hadis ini, tapi kita melihat kenyataan hadis ini. Maaf, terkadang ada sebagian orang yang mengaku muslim, kelakuannya lebih Yahudi dari Yahudi. Dan bukan rahasia lagi, betapa banyaknya orang yang mengaku muslim sekarang. Apapun yang datang from the western civilization, dari peradaban barat, Eropa, Amerika, al-Yahud wa Nasara, copy paste, copy paste. Baiklah, dalam urusan sholat alhamdulillah tidak copy paste. Kenapa? Sholat tidak ada bisa di copy paste. Dalam urusan puasa pun kita tidak copy paste. Urusan haji umrah tidak copy paste. Cuma dalam urusan kehidupan ini masalahnya. Berekonomi copy paste. Mereka pakai riba, umat pun pakai riba. Ideologi copy paste. Mereka menawarkan sekularisme, diambil juga sekularisme. Pluralisme, diambil pluralisme. Liberalisme, diambil liberalisme. Ditawarkan budaya menuhankan syahwat, ditiru pula. Sampai maaf, ada ibu-ibu sudah ngaji majelis taklim bertahun-tahun, tiba-tiba bilang apa? Ustadznya sampai bingung. Ya Ustadz, Lady Gaga nggak jadi tampil. La haula wala quwata illa billah. Ya. Justin Bieber datang ke negeri ini, yang ngantri berjam-jam untuk beli tiketnya siapa? Remaja putri kita berjilbab. Copy paste, hukum copy paste. Mereka pakai hukum bikinan manusia, negeri-negeri kaum muslimin pun pakai hukum bikinan manusia. Ajib. Kalau mereka Eropa, Amerika tidak bisa menegakkan hukum Allah, wajar Pak. Mau pakai kitabullah yang mana? Bingung kan? Tapi kalau kaum muslimin tidak menggunakan hukum Allah, aneh. Ada kitabullah di depan mereka. Ini masih asli. Ya? Nah jadi saudaraku rahimakumullah, mending sembarang manusia yang membuat hukumnya. Mantan penjajah. Penjajah kafir Belandanya diusir, tetapi software hukum Belandanya diterapkan, diawetkan. La haula wala quwata illa billah. Kita hadir di ruang pengadilan manapun, mesti hakim kalau mengutip kitab suci hukum yang keluar bahasa Belanda, tidak ada bahasa Arab. Kenapa? Nggak ada ayat, nggak ada hadisnya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini realitas yang kita hadapi. Era penuh fitnah. Nah maka kami sangat khawatir. Babak pertama, Dajjal nggak muncul. Wajar, ada Nabi. Babak kedua Dajjal nggak muncul, masih ada khilafah ala minhajin nubuwah. Babak ketiga Dajjal belum muncul, mulkan adon yang memimpin. Walaupun mereka raja-raja, tetapi betapapun mereka masih ada semangat untuk mengembalikan urusan pada Quran dan Sunnah. Tapi di babak keempat ini ibaratnya ya, tembok sudah jebol. Maka kita harus bersiap-siap menghadapi fitnah ad-Dajjal. Kalau menghadapi fitnah budaya saja nggak sanggup, jangan harap menghadapi fitnah Dajjal sanggup. Kalau menghadapi fitnah hukum saja belum nggak sanggup, apalagi menghadapi fitnah Dajjal. Nggak sanggup menghadapi fitnah ideologi, bagaimana lagi menghadapi fitnah Dajjal? Nah jadi saudaraku rahimakumullah. Padahal ini menentukan sukses berikutnya ya bang. Jelas gitu. Ada hadis Nabi mengatakan, "Baina ainaihi maktubun kafirun, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin." Dajjal kalau muncul nanti, di antara kedua matanya kan sebelah cacat, cuman satu yang berfungsi, tapi matanya dua. Jadi di antara dua matanya, di jidatnya di sini, nanti akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik dia beriman terpelajar maupun tidak terpelajar. Jadi bukan soal punya gelar doktor, profesor apa, bukan. Tapi soal ada iman atau tidak dalam dirinya. Nah maka, yang kita harus waspadai, jangan sampai Dajjal tiba-tiba besok muncul. Teman-teman kita sudah ngirim BBM, SMS ngasih tahu sama kita Dajjal sudah muncul, kita terkaget-kaget. Kita bertanya, dari mana kamu tahu Dajjal sudah muncul? Lah, dia muncul semalam. Nggak lihat di TV jam 8, ya? Di channel Anu, gitu kan? Oh, saya nonton juga tadi itu. Loh, itu kan Presiden Anu. Kurang ajar kamu bilang dia Dajjal. Loh,
Masa kamu nggak lihat tulisan kafir di jidatnya? Enggak, aku nggak lihat. Nah, dia nggak lihat, sementara temannya lihat. Kenapa temannya lihat? Karena imannya terpelihara. Walaupun fitnah begitu banyak sebelum Dajjal muncul, dia tidak terperangkap oleh fitnah-fitnah itu. Sebaliknya yang satunya, kenapa dia tidak bisa melihat? Karena dia sudah masuk dalam, entah jatuh ke fitnah hukum, entah fitnah politik, entah fitnah ekonomi, fitnah ideologi, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, fitnah-fitnah itu kata Nabi kalau sudah muncul, dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah, ujian-ujian yang bila itu sudah datang, dunia akan menjadi laksana malam yang gelap gulita. Dan ketika itu nanti pagi hari orang masih beriman, sorenya menjadi kafir. Sore masih beriman, pagi menjadi kafir. Mengapa? Dia jual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Agama adalah barang paling mahal bagi seorang hamba Allah. Sedangkan dunia kenikmatannya adalah barang murah. Nabi pernah berjalan dengan sahabat melihat bangkai keledai dikerubuti lalat. Nabi bertanya, tahu kalian itu apa? Mereka bilang itu bangkai keledai. Kata Nabi, tidak, itu dunia. Dan lalat-lalat itu adalah para pemburu dunia. Sehingga para sahabat sadar, nggak mungkin din mereka lepas, mereka jual demi membeli sesuatu yang bukan saja murah, menjijikkan. Tetapi sekarang banyak orang dengan mudahnya dia rela menggadaikan dinnya demi mendapatkan dunia. Apa itu dunia? Kekuasaan, jabatan, kekayaan, popularitas. Padahal itu bangkai. Padahal itu adalah bangkai. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jipatun tuhya. Dulu di pondok pesantren yang mengejutkan kami, kiai dalam nasihat setiap habis subuh menjelang isyraq, kita adalah bangkai yang hidup. Sebelumnya menyampaikan kita adalah mirhadun yamshi, WC yang berjalan. Ya, WC berjalan, mata kotoran, rambut kotoran, telinga kotoran semua, mulut isinya kotoran, perut apalagi, ini WC berjalan kita. Nah, kemudian beliau menyampaikan lagi, kita ini adalah bangkai yang hidup. Ya, sebenarnya kita memang bangkai yang hidup, sebentar lagi akan jadi bangkai. Tapi bangkai nakal sekali ya Bang. Bangkainya kreatif. Bangkainya kreatif, bangkainya berdasi, bangkainya bisa bersurban dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini menyadarkan kita bahwa akhir kisah kita adalah bangkai. Karena itu orang yang kuat menjaga imannya adalah orang yang sadar bahwa dia akan jadi bangkai, dia akan hidup di akhirat nanti. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar tidak turun naik iman kita, pagi beriman, sore menjadi kufur. Mari kita berdoa ikhwah fillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunilah seluruh dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga, anak cucu keturunan kami, semua jamaah ya Allah, kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, janganlah kau cabut hati kami setelah kau beri hidayah ya Allah. Tancapkan di hati kami hidayah iman, kekuatan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kemuliaan akhlak, kesenangan ibadah. Selamatkan kami dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari kefasikan, dari kemunafikan, dari keinginan berbuat maksiat, dari keinginan berbuat zalim. Dan selamatkan kami dari fitnah Dajjal. Selamatkan kami dari fitnah Dajjal. Selamatkan kami dari fitnah Dajjal. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih Abang Kutillah. Kita akan lanjutkan kajian ini karena belum selesai bersama Bang Ihsan Tanjung. Terima kasih, maaf lahir batin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Berkahi kami ya Allah. Selamatkan keluarga, anak cucu, keturunan kami. Menangkan para mujahidin ya Allah.